Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, seluruh peserta konferensi ilmiah pendidikan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Rancangan Media Pembelajaran Daring Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Inggris bagi mahasiswa disabilitas netra pada pembelajaran inklusif. Apa yang ingin saya sampaikan ya pada makalah ini berkenaan dengan apa yang ada di program studi bahasa Inggris di Universitas Yonuswantoro Semarang, di mana di program studi tersebut kami memiliki beberapa mahasiswa yang memiliki disabilitas netra atau tunanetra. Nah, salah satu mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tunanetra atau disabilitas netra adalah mata kuliah sintaksis bahasa Inggris. Nah, berdasarkan pengamatan ya serta apa yang sudah terjadi di dalam perkuliahan mata kuliah sintaksis bahasa Inggris ya, bahwa mata kuliah itu dilakukan dalam bentuk kelas inklusif ya, di mana kelas itu merupakan gabungan antara mahasiswa awas atau mahasiswa yang tidak mengalami kendala di dalam penglihatan, ya, tetapi juga ada beberapa mahasiswa yang mengalami kendala dalam penglihatan atau mahasiswa tunanetra. Nah, ketika mahasiswa tunanetra itu mengikuti perkuliahan bersamaan dengan mahasiswa awas, ya khususnya pada mata kuliah sintaksis bahasa Inggris, mereka mengalami atau menemukan beberapa masalah ya dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah materi ajar yang diberikan ya oleh dosen kepada mahasiswa secara umum ya, termasuk mahasiswa tunanetra, sebenarnya adalah materi ajar yang sudah berbentuk e-book atau buku digital ya, tetapi ada beberapa masalah di dalam e-book tersebut, yaitu di dalam e-book tersebut kadang ada penjelasan tentang sebuah konsep ya, tentang sintaksis bahasa Inggris ya, khususnya mengenai struktur frase atau struktur kalimat di dalam bahasa Inggris ya, di mana konsep tersebut disampaikan ya secara visual ya dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk diagram. Nah, sehingga konsep tersebut tentunya tidak bisa dipahami dengan jelas oleh mahasiswa tunanetra karena keterbatasan penglihatan mereka itu tidak memungkinkan dia itu bisa mengakses informasi yang berbentuk image atau gambar ya. Bagi mahasiswa awas ini tentu tidak ada masalah ya, tapi bagi mahasiswa tunanetra ini akan menjadi masalah tersendiri. Nah, karena dia tidak bisa mengakses gambar tersebut, tentunya dia tidak bisa memahami isi pesan dari gambar tersebut itu apa. Padahal gambar itu menggambarkan sebuah konsep yang penting di dalam mata kuliah sintaksis bahasa Inggris ya. Kemudian umumnya di dalam perkuliahan tersebut ya, analisis sintaksis itu dijelaskan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk diagram pohon ya. Diagram pohon yang bisa digambarkan melalui papan tulis ya, atau dengan menampilkan gambar ya kepada mahasiswa ya dalam bentuk diagram pohon ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya ada konsep analisis sintaksis ya tentang struktur frase nomina atau non phrase misalnya. Nah, di dalam analisis sintaksis ini ya sebuah unit sintaksis misalnya frase nomina ya itu digambarkan ya. Yang pertama adalah konstituen yang membentuk frase tersebut itu apa saja ya.
Dalam gambar ini diwakili dengan sebuah kotak yang menggambarkan adalah sebuah konstituen. Misalnya pada contoh a strange person on the dark street yang merupakan noun phrase atau frasonomina itu terbentuk dari 4 konstituen. Konstituen yang pertama adalah kata a, ya. Yang kedua adalah strange, yang ketiga adalah person, kemudian yang keempat adalah on the dark street. Nah, kemudian selain membagi atau mensegmentasikan konstituen dari frasa tersebut, ya, analisis ini juga menggambarkan konstituen tersebut di dalam frasa tersebut berfungsi sebagai apa, ya, dan kata yang mengisi fungsi tersebut jenis katanya itu apa. Misalnya pada contoh ini kata e, ya, konstituen e itu berfungsi sebagai determiner yang berkategori indefinite article. Kemudian kata strange itu fungsinya sebagai pre-modifier yang berkategori atau jenis katanya adalah adjective. Yang ketiga adalah kata person yang merupakan kata head atau inti dari frasa tersebut yang kategorinya adalah nomina atau noun. Kemudian on the dark street, ya, itu fungsinya sebagai post modifier yang berkategori prepositional phrase. Nah, selanjutnya frasa preposisi yang berfungsi sebagai post modifier tersebut disegmentasikan lagi menjadi 2, yaitu kata on sebagai prepositional yang berkategori preposition, kemudian the dark street itu sebagai prepositional complement yang berkategori noun phrase. Nah, karena masih ada phrase yaitu noun phrase, maka disegmentasikan lagi menjadi the dark street. The-nya itu adalah sebagai determiner berbentuk definite article. Dark-nya itu adalah pre-modifier berkategori adjective, serta street itu adalah head berkategori noun. Nah, konsep visual analisis struktur frasonomina seperti ini ketika dijelaskan kepada mahasiswa awas tidak masalah, ya, karena mereka bisa melihat dengan jelas, ya, struktur pohon, ya, atau diagram pohon yang menggambarkan frasonomina ini dengan cabang-cabangnya atau konstituennya serta isian dari masing-masing konstituen itu. Tetapi bagi mahasiswa tunanetra tentunya ini bermasalah, ya, karena dia tidak tahu sama sekali, ya, gambar yang ditampilkan oleh dosen yang dijelaskan melalui gambar tersebut. Ya, dia hanya bisa mendengarkan penjelasannya secara lisan, tetapi dia tidak paham gambar apa yang dijelaskan oleh penjelasan lisan oleh dosen tersebut. Nah, ini tentunya menjadi masalah tersendiri, ya, bagi mahasiswa, ya, sehingga 2 masalah tersebut paling tidak itu membuat mahasiswa tidak bisa optimal di dalam kegiatan pembelajarannya, ya, sehingga selama ini nilai yang diperoleh mahasiswa tunanetra itu lebih rendah, ya, dibandingkan dengan mahasiswa awas, ya. Jadi paling tidak 3 hal inilah yang menjadi masalah, ya, utama yang muncul di dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah sintaksis bahasa Inggris, baik itu secara daring maupun secara luring, ya. Nah, berdasarkan masalah tersebut, ya, tentunya perlu ada solusi atau tindak lanjut, ya, sehingga masalah tersebut bisa dipecahkan. Nah, salah satu solusi yang bisa dipecahkan yaitu dengan menggunakan teknologi asistif atau alat bantu teknologi yang memungkinkan mahasiswa itu bisa belajar secara optimal seperti mahasiswa awas lainnya, ya. Dengan demikian, ya, harapannya nanti, ya, dalam perkuliahan sintaksis bahasa Inggris itu akan ada rancangan pembelajaran daring yang aksesibel atau yang bisa diakses oleh mahasiswa, paling tidak baik itu materi pembelajarannya maupun media pembelajaran yang mendukung pembelajaran tersebut, sehingga mahasiswa tunanetra itu memiliki kesempatan yang sama dalam mempelajari materi sintaksis bahasa Inggris seperti mahasiswa awas, ya. Kemudian, ya, untuk menciptakan tadi, ya, rancangan media pembelajaran daring, ya, bagi mahasiswa tunanetra dalam
kegiatan pembelajaran perkuliahan sintaksis bahasa Inggris, maka perlu dilakukan sebuah penelitian. Nah, dalam hal ini penelitian yang dipilih ya, yaitu penelitian yang berjenis Research and Development atau R&D, yang umumnya itu melalui beberapa tahapan ya, yaitu tahapan identifikasi masalah dan potensi, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, dilanjutkan dengan revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, kemudian revisi produk dan produksi massal dari produk yang dihasilkan itu. Ya, ini adalah tahapan penelitian, jenis penelitian yang masuk dalam R&D. Tetapi di dalam makalah ini langkah-langkah yang dilakukan itu hanya 3 langkah yang awal, ya, yaitu langkah masalah dan potensi, kemudian pengumpulan data dan desain produk. Masalah dan potensi dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa tunanetra, ya, serta potensi atau potensi solusi yang bisa dipecahkan, ya, terutama menggunakan teknologi asistif. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang bermanfaat atau berguna di dalam membuat rancangan media pembelajaran. Nah, kemudian data ini dikumpulkan dari subjek penelitian. Ada 4 subjek penelitian. Yang pertama adalah mahasiswa disabilitas netra di Prodi Bahasa Inggris, terutama yang sudah pernah mengikuti perkuliahan sintaksis bahasa Inggris, ya, dengan harapan mereka bisa memberikan masukan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka ketika mereka mengikuti perkuliahan tersebut. Kemudian juga informasi yang diperoleh dari dosen pengampu mata kuliah sintaksis, kemudian juga ada ahli pembelajaran khusus dan ahli media pembelajaran. Nah, dari informasi ya subjek penelitian tersebut ya serta potensi teknologi yang bisa dimanfaatkan ya untuk menciptakan rancangan media pembelajaran daring yang aksesibel bagi mahasiswa tunanetra, kemudian dilakukan tahapan selanjutnya yaitu perancangan produk. Nah, ya, kemudian dari 3 tahapan tersebut maka bisa dihasilkan rancangan media pembelajaran sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah rancangan media pembelajaran itu sendiri. Ya, nah karena media pembelajarannya adalah daring, ya terutama pada masa pandemi saat ini, ya, di mana mahasiswa itu tidak bisa berjumpa dengan dosennya di dalam kelas fisik, maka dari itu dilakukan dengan menggunakan media daring, ya. Dalam hal ini misalnya dengan menggunakan Learning Management System Google Classroom. Nah, di dalam media daring ini ya rancangannya adalah sebagai berikut, ya, dosen dan mahasiswa baik mahasiswa AWAS maupun mahasiswa tunanetra berkumpul dalam satu ruang virtual classroom yaitu Google Classroom misalnya, ya. Kemudian di dalam Google Classroom tersebut ya sudah ada materi pembelajaran yang bisa dipakai dalam kegiatan pembelajaran, ya. Yang pertama adalah e-book, ya, e-book atau buku digital yang sudah disusun, ya, dan harapannya tadi ya biar e-book itu bisa dipahami oleh mahasiswa tunanetra, maka ketika ada konsep-konsep yang dinyatakan di dalam bentuk gambar, maka itu perlu dideskripsikan secara verbal. Artinya gambar tersebut dideskripsikan dengan penjelasan sehingga mahasiswa tunanetra bisa memahami gambar tersebut itu artinya apa. Kemudian yang kedua adalah dilengkapi dengan media analisis sintaksis berbentuk tabel, ya. Kemudian materi-materi tersebut kemudian dibahas, ya. Kemudian di dalam kegiatan diskusi perkuliahan itu kemudian dilakukan latihan. Nah, harapannya melalui kegiatan perkuliahan daring seperti ini, mahasiswa tunanetra maupun mahasiswa AWAS itu bisa memahami seluruh materi yang ada di materi tersebut. Nah, kemudian tatap mukanya bisa secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus bisa dilakukan dengan menggunakan Zoom, ya, atau Google Meet, ya. Kemudian untuk asinkronusnya bisa komunikasi lewat email, ya, kemudian diskusi forum, ya, forum diskusi di dalam Google Classroom tersebut, ya, ataupun dengan mengakses rekaman audio yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa di dalam Google Classroom tersebut. Ya.
Nah, kemudian ada alat-alat yang perlu software maupun hardware yang dibutuhkan di dalam media daring ini. Yang pertama adalah laptop atau smartphone ya. Jadi ini bisa diakses melalui laptop maupun smartphone. Kemudian sistem operasi bisa menggunakan Windows atau Android ya. Kemudian learning management system-nya adalah Google Classroom. Kemudian untuk yang video conferencing-nya itu bisa menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet ya. Kemudian yang terpenting adalah agar mahasiswa tunanetra bisa membaca materi tersebut, maka diperlukan pembaca layar. Nah, pembaca layar yang paling familiar dan paling mudah digunakan oleh mahasiswa tunanetra selama ini yaitu JOS ya, pembaca layar yang namanya adalah JOS. Kemudian dibutuhkan pula earphone atau headset yang memungkinkan mahasiswa itu bisa menangkap suara dari kata-kata yang dibaca oleh pembaca layar tersebut. Kemudian yang kedua adalah rancangan mengenai buku ajarnya. Ya, buku ajarnya nanti dirancang ya seperti buku ajar digital. Ya, buku ajarnya nanti dibaca dengan menggunakan sistem operasi Windows atau Android. Ya, kemudian pembaca teksnya bisa menggunakan Word, bisa menggunakan Excel. Kemudian pembaca layar JOS ya, kemudian juga PDF reader ya, artinya bahwa dimungkinkan materi-materi yang diberikan pada mahasiswa itu bisa berbentuk dalam bentuk Word, Excel ataupun file PDF. Ya, buku tersebut akan dilengkapi dengan petunjuk pembelajaran di awal bab ya, kemudian di masing-masing di masing-masing bab itu akan ada deskripsi mata kuliah atau deskripsi bab tersebut, ya capaian pembelajaran pertemuan tersebut, kemudian inti dari materi tersebut yaitu ada uraian, ada contoh yang diberikan, latihan serta ringkasan. Kemudian yang membedakan dengan media yang lain adalah bahwa dalam buku ajar nanti akan dilengkapi dengan media analisis sintaksis ya yang berbentuk soft copy yang merupakan pelengkap dari e-book tersebut yang digunakan oleh mahasiswa tunanetra. Kemudian diikuti dengan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Ya, ini adalah rancangan buku ajar yang nanti akan digunakan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah rancangan media analisis sintaksisnya. Kalau bagi mahasiswa awas itu media analisisnya itu berbentuk diagram pohon ya seperti yang ada di gambar atas itu ya. Di contoh tadi itu ya. Jadi mereka menganalisis frase yaitu dengan menggunakan diagram pohon ya. Misalnya non phrase ya disegmentasikan menjadi 3 yaitu konstituen yang pertama sebagai determiner berbentuk indefinite article, strain itu pre-modifier adjective, kemudian person itu head noun. Nah, bagi mahasiswa tunanetra tidak bisa mengakses gambar seperti itu, maka dari itu disiapkan program bantu yaitu Microsoft Excel ya yang menempatkan konstituen atau informasi itu dalam sel ya dalam tabel atau dalam kolom atau baris. Nah, misalnya seperti dicontoh di situ ya. Nanti dalam sel itu mahasiswa tunanetra akan menginputkan ya unit sintaksis yang akan dianalisis itu apa ya, misalnya frase a strange person, kemudian jenis frasenya itu apa, misalnya non phrase, kemudian di situ disebutkan frase tersebut terdiri dari berapa konstituen, misalnya 3 ya. Nah, kemudian masing-masing konstituen itu didefinisikan di sel di bawahnya ya, membutuhkan 4 kolom ya dan beberapa baris ya. Level satunya itu kolom pertama itu menggambarkan jumlah konstituen yang membentuk frase tersebut. Misalnya pada contoh itu ada 3 konstituen yaitu konstituen 1, 2, dan 3. Kemudian kolom kanannya itu adalah kata yang mengisi konstituen tersebut. Kemudian 2 kolom selanjutnya itu adalah kolom untuk menggambarkan fungsi dan kategori. Fungsi itu adalah peran dari konstituen tersebut di dalam frase tersebut. Kemudian kategori itu adalah jenis kata yang mengisi fungsi tersebut, jenis katanya apa. Misalnya di situ ya konstituen 1 ya itu katanya adalah kemudian fungsinya adalah determiner, kategorinya adalah indefinite article. Konstituen yang kedua di bawahnya yaitu katanya adalah strange, kemudian fungsinya adalah
pre-modifier, kategori adalah adjektif. Kemudian yang terakhir, konstituen terakhir yaitu kata a person yang berfungsi sebagai head dan kategorinya adalah noun. Nah, ini adalah solusi dari pengubahan diagram pohon yang selama ini tidak bisa diakses itu dengan menggunakan tabel. Kalau tabel dia bisa membaca. Jadi mereka nanti akan menempatkan konstituen itu di dalam tabel. Nah, tabel dia bisa bergerak ke kanan, ke atas, ke bawah, ya, atau ke kanan, ke kiri, atas, bawah itu tidak masalah, ya, dan dia bisa membaca itu, ya, ketimbang dalam bentuk gambar. Ya. Nah, itu adalah hasil dari rancangan media pembelajarannya. Nah, dari apa yang dipaparkan, ya, selama ini atau apa yang dipaparkan sebelumnya itu, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa disabilitas netra membutuhkan media dan bahan ajar pembelajaran daring yang memungkinkan mereka bisa mengakses materi pembelajaran mata kuliah sintaksis secara jelas, khususnya konsep sintaksis yang selama ini disampaikan melalui konsep visual. Kemudian, mahasiswa tunanetra juga memerlukan media analisis sintaksis yang memungkinkan melakukan segmentasi konstituen sintaksis secara bertahap, misalnya dalam bentuk tabel, ya, bukan berbentuk diagram pohon yang selama ini digunakan dalam analisis frase dan kalimat yang menjadi kendala bagi mahasiswa tunanetra. Dan yang terakhir, ya, untuk para dosen, ya, ketika dosen itu mengampu atau melakukan kegiatan pembelajaran dengan mahasiswa tunanetra pada kelas inklusif, maka hendaknya dosen itu memperhatikan, ya, keterbatasan indera penglihatan mahasiswa disabilitas netra dengan cara memberi bahan ajar atau media yang aksesibel, yang memungkinkan bisa diakses oleh mahasiswa tunanetra, baik itu bahan ajarnya maupun alat-alat latihannya, terutama dalam konteks ini yaitu melakukan analisis sintaksis, ya, sehingga kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa tunanetra itu sama dengan mahasiswa awas, sehingga harapannya kesempatan untuk berhasil itu sama, ya, antara mahasiswa awas maupun mahasiswa tunanetra. Ya. Demikian yang bisa saya paparkan, ya, melalui makalah ini. Ya, apabila ada pertanyaan atau masukan terhadap apa yang saya paparkan itu, ya, mohon bisa disampaikan, ya, melalui pertanyaan atau komentar. Insya Allah nanti akan diberikan jawaban ataupun solusi dari masalah tersebut. Ya, demikian, terima kasih. Ya, selamat siang.